Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman mahasiswa. Malam, Pak. Mohon maaf terlambat. Tadi saya pikir jam 8:30, ternyata saya lihat jadwal lagi salah. Mohon maaf sebelumnya. Jadi tadi masih ada urusan dikit. Nah, terima kasih teman-teman mahasiswa telah bergabung di pertemuan ketiga. Tidak terasa kita bertemu 3 kali. Pada perkuliahan kali ini saya akan membahas tentang Lean Canvas. Lean Canvas itu sendiri merupakan salah satu dasar yang menjadi pedoman anak-anak startup dalam membuat startup, karena apa yang ada di Lean Canvas itu mencerminkan sekali perihal startup kita nantinya. Nah, teman-teman mahasiswa, Lean Canvas ini akan teman-teman dapatkan di mata kuliah SIM dan juga mata Sistem Informasi Manajemen dan juga mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Tapi sebelum itu saya akan membahas materi ini lebih dulu, karena Lean Canvas ini biasanya digunakan anak-anak startup sebelum mereka melakukan running produk mereka. Nah, penugasan kedua terbaik di kelas ini 4 besar. Ada yang pertama, ada Care IT, lalu Tamanku, Recruitment, dan juga pelatihan skill. Jadi ini nilai-nilai terbaik dari penugasan kelompok yang kemarin saya bagikan. Saya menilai berdasarkan dengan kreativitas, lalu ketepatan dalam analisis startupnya sendiri berdasarkan referensi yang saya kasih. Bahkan beberapa startup meskipun belum saya ajari, tapi mereka bisa menuliskan apa yang menjadi kebutuhan startup mereka. Itu yang patut saya apresiasi. Jadi mereka mencari referensi sendiri. Nah, di mata kuliah saya ini, ketika teman-teman mahasiswa melakukan submit ataupun mengikuti ajang kompetisi, nanti apapun itu, tingkat nasional ataupun tingkat Batam itu sendiri, apapun itu, ketika teman-teman mahasiswa lolos pada tahap semifinal ataupun juara 1/4 ataupun lolos dalam presentasi pitch deck, nanti langsung mendapatkan nilai A tanpa UTS, UAS, dan tugas. Jadi saya harapkan teman-teman melakukan submit entah ide startupnya ataupun ide startup kelompok, nggak masalah, nanti langsung dapat nilai A, karena saya dapat amanah dari dekan dan juga Kaprodi untuk membuat ataupun membantu agar teman-teman Sistem Informasi UIB bisa berprestasi seperti itu di nasional ataupun internasional sih. Jadi ketika nanti teman-teman ingin ikut suatu kompetisi, bisa konsultasi ke saya. Nanti saya akan koreksi kira-kira sesuai apa enggak dengan kompetisi tersebut. Nah, jadi Lean Canvas di sini, materi yang saya sampaikan sangat-sangat berhubungan sekali dengan model bisnis ataupun bisnis plan ataupun rencana bisnis. Nah, di Lean Canvas itu kita tahu bahwa biasanya beberapa orang menyebutkan model bisnis itu sama dengan bisnis plan. Padahal secara teori apa yang dibahas di dua hal ini itu berbeda. Bisnis model itu lebih menekankan tentang strategi yang dilakukan startup untuk menghasilkan nilai value yang mana di berbagai pihak yang terlibat untuk startupnya sendiri. Jadi lebih ke value yang diinginkan untuk bisnisnya tersebut. Jadi tujuan model bisnis itu sendiri untuk membantu startup memvalidasi sumber di aktivitas, kanal, hingga hubungan yang akan dijalin. Jadi sebelum kita bikin bisnis plan,
kita harus tahu bisnis modelnya seperti apa. Nah, bisnis model itu aktivitasnya lebih detail lagi, karena hal tersebut yang akan membuat startup teman-teman tahu kira-kira nilai value-nya mau didapatkan dari mana. Nah, sedangkan kalau rencana bisnis plan, itu lebih ke strategi untuk mencapai target yang diinginkan. Jadi, lebih detail lagi dibandingkan dengan model bisnis. Karena kita akan mencantumkan mengenai strategi kita tentang pemasaran, keuangan, ataupun yang lainnya. Secara garis besar, kita bisa analogikan bahwa bisnis plan itu lebih ke creative thinking, sedangkan model bisnis itu lebih ke creative thinking, sedangkan bisnis plan lebih ke analytic thinking. Jadi ketika teman-teman bikin bisnis plan yang detail, itu pasti di dalamnya ada mengenai finance, mengenai strategi marketing, ataupun mengenai lingkungan yang menjadikan teman-teman itu membutuhkan. Sedangkan kalau bisnis model itu lebih ke resource, jadi apa aja yang terlibat, lalu customer-nya seperti apa, terus proposisinya seperti apa, lalu lebih ke channel-nya bagaimana membuatnya. Nah, pertanyaan yang menjadi penting ketika kita melakukan running bisnis, ataupun teman-teman kalau sudah bekerja, pasti perusahaannya akan membuat bisnis plan itu setiap 1 tahun sekali. Nah, ternyata dalam suatu riset, saya selalu mengambil riset di Business Harvard School, dia menyatakan bahwa ketika bisnis plan tebal itu akan meningkatkan resiko kegagalan. Pertanyaannya mengapa? Nah, salah satu penyebabnya yang pertama adalah bisnis plan itu tidak bisa fleksibel. Sedangkan kalau kita berpikir startup, kita harus bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan customer. Di samping itu juga bisnis plan itu tidak ada sebuah model untuk validasi ide. Jadi di bisnis plan itu nggak ada validasi ide. Jadi kita harus bikin rancangannya terlebih dahulu tanpa kita tahu apakah customer itu membutuhkan apa tidak. Nah, kalau perbedaan dalam membangun bisnis dulu dengan sekarang, kalau dulu ada tahapan. Yang pertama adalah ideasi, business plan, pitching, sampai bisnis. Tapi kalau sekarang kita tidak usah kita juga melakukan hal tersebut. Jadi tetap ada hubungannya antara model bisnis dengan business plan, tetapi bisnis model itu lebih ke setelah kita membuat ide, kita meng-create bisnis model, setelah itu kita melakukan validasi. Ketika sudah melakukan validasi, ketika cocok ataupun validasi ke customer, ternyata customer membutuhkan, baru kita memikirkan bisnis plan. Sedangkan ketika validasi itu gagal ataupun tidak cocok, kita bisa melakukan iterasi lalu bikin bisnis model baru. Misalnya pivot. Seperti penugasannya pertama kemarin, teman-teman punya ide startup, ternyata di tengah jalan teman-teman setelah mendapatkan ilmu dari saya, pengalaman dari saya juga, teman-teman ternyata mempunyai pandangan bisnis modelnya berpotensi gagal di tengah jalan. Nah, itu salah satu validasi yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat bisnis plan. Karena bisnis plan nanti itu lebih detail lagi, mulai dari rancangan keuangan, lalu struktur organisasi seperti apa, terus strategi marketing per D seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, apa itu bisnis model? Bisnis model merupakan proses bagaimana perusahaan menciptakan value dan mendapatkan keuntungan dari value yang diciptakan secara berkelanjutan. Jadi kalau perusahaan teman-teman itu hanya mendapatkan keuntungan hari itu juga tanpa memperhatikan keuntungan berkelanjutan, itu salah satu bukan konsep bisnis model. Bisnis model harus keuntungan itu berkelanjutan. Jadi
tidak per day, tapi seterusnya. Nah, rata-rata tool yang digunakan itu BMC, Business Model Canvas. Nah, di tool ini, di BMC, itu yang terpenting ada 9 blok utama yang harus diisi dalam BMC. Jadi kadang beberapa orang itu salah mengartikan antara business model dengan BMC, Business Model Canvas. Business model itu metodenya, teorinya, sedangkan BMC itu toolnya, tool untuk mendukung teori tersebut. Itu yang menjadi pembeda. Nah, setelah sekarang trennya startup, rata-rata para pelaku startup meninggalkan BMC karena BMC dinilai tidak fleksibel bagi pelaku startup. Makanya Lean Canvas lebih familiar di kalangan pelaku startup karena Lean Canvas lebih fleksibel dan juga plotnya, isinya itu mengcover semua yang dibutuhkan startup. Itu Lean Canvas. Jadi sekarang kita akan belajar tentang Lean Canvas. Lean Canvas yang biasanya digunakan oleh startup pada umumnya. Nah, Lean Canvas banyak dipopulerkan oleh Asha Maurya. Saya mengambil referensi Lean Canvas di beberapa buku. Ada The Lean Startup, ada Running Lean, Scaling Lean, Lean UX. Ini beberapa buku yang menjadi referensi kita dalam belajar Lean Canvas. Buku-buku ini ada yang dijual belikan, ada yang bisa di-download secara gratis. Tapi semua rangkuman dari buku itu ada di slide saya yang akan saya presentasikan. Nah, tampilan Lean Canvas hanya sebuah kertas, di mana kertas tersebut dibagi menjadi 9 blok. Kalau teman-teman lihat di slide saya, itu ada 9 blok, dari mulai problem, solusi, key-metric, unfair advantage, customer segment, sampai ke cost structure. Jadi 9 blok ini yang akan kita isikan mengenai startup kita. Startup kita mau ngisi apa? Sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, aturannya ketika kita mengisi Lean Canvas ini, kita harus melakukan isian terurut. Jadi tidak bisa kita langsung mengisikan solusi. Jadi kita harus mengurutkan, melakukan isian terurut. Nah, terurutnya seperti apa? Itu akan saya contohkan sebagai berikut. Jadi saya akan ngasih contoh bagaimana mengisinya, bagaimana urutannya, dan juga apa aja yang ada di list tersebut. Yang pertama adalah customer segment. Jadi urutan pertama teman-teman harus ngisi customer segment. Yang saya tebali itu adalah contoh customer segment Gojek. Saya mengambil contoh Gojek karena Gojek mudah untuk dianalisis. Teman-teman juga familiar tentang startup ini. Nah, customer segment Gojek itu yang pertama adalah pelajar sekolah, yang kedua adalah pekerja kantoran, yang ketiga adalah pengguna transportasi publik, yang keempat adalah generasi melek internet. Ini yang harus kita isikan dalam Lean Canvas yang ada di atas. Jadi Lean Canvas, cara mengisinya seperti itu. Nah, customer segment teman-teman, itu harus mencakup sebuah ataupun menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai siapa konsumen Anda, seperti apa deskripsi orang yang ingin masalahnya Anda pecahkan, bagaimana karakteristik mereka, yang terakhir apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan. Itu harus mengcover dan dimasukkan ke dalam customer segment. Contohnya Gojek, siapa konsumen Gojek? Di awal mereka berdiri, itu customer segmentnya yaitu pelajar sekolah dan pekerja kantoran. Contohnya seperti itu. Ini akan menjadi penting untuk menentukan kira-kira teman-teman
itu startupnya customer segmennya seperti apa. Saya akan tanya beberapa mahasiswa dari ide startup kemarin, startup idenya pribadi, kira-kira customer segmennya siapa? Oke, beberapa aja saya tanya ke Andreas. Andreas? Andreas? Nggak ada ya? Yang ada Andri Wijaya coba. Andri Wijaya. Andri Wijaya. Andri Wijaya. Andri Wijaya. Tes. Nggak ada juga. Andri Wijaya. Saya coba ke Chris. Chris ada? Ada, Pak. Iya. Coba startup kamu kemarin apa? Idenya apa? Terus kira-kira customer segmennya siapa? Kemarin startup saya itu di bagian advertising, Pak. Oke. Lebih ke digital marketing itu, Pak. Terus customer segmennya? Customer segment itu target customer ya, Pak? Ya. Siapa Lebih ke konsumen kamu? pemilik para usaha sih, Pak. Kayak owner bisnis gitu, Pak. Pemilik apa? Pemilik bisnis. Oke. Yang kedua, top 3 customer segmen dari perusahaan kamu. Startup kamu maksudnya. Kedua mungkin para marketing, Pak. Marketing yang ingin mempromosikan jualannya, Pak. Oke. Yang ketiga, Ketiga, kayaknya belum ada sih, Pak. Sementara target customer-nya itu dulu, Pak. oke. Ya. Teman-teman mahasiswa, kalau kita membuat customer segment, kalau bisa hanya dua kata, contoh, pelajar siswa, pelajar sekolah, kedua pekerja kantoran, atau pengguna transportasi publik. Maksimal 3 kata, nggak masalah. Jadi yang penting to the point. Dan juga kalau kita membuat customer segment, kalau bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di PPT saya. Jadi itu akan membantu teman-teman untuk menentukan kira-kira siapakah customer segment yang cocok, yang akan menjadi target teman-teman mahasiswa. Nah, ada tiga metode dalam menyusun customer segment untuk melakukan penilaian. Yang pertama adalah customer segment dimensi. Kita menilai customer segment berdasarkan dimensi. Contohnya adalah konsumen single. Yang kedua adalah multi single market. Konsumen single itu contohnya adalah Moka. Ada startup namanya Moka. Dia adalah startup yang bergerak di bidang aplikasi kasir. Jadi mereka lebih mendengarkan customer segmennya adalah konsumen yang single. Sedangkan ada lagi multi single market. Contohnya itu Gojek. Jadi mereka mempunyai model bisnis di mana melayani dua pihak, yaitu driver dan customer. Nah, customer segmennya yaitu drivernya dan juga customernya. Di samping itu juga kalau kita melakukan analisis customer segmen, kita juga ada customer segmen berdasarkan karakteristik, entah usia, gender, passion, habit, ataupun hobi. Di samping itu juga customer kita nilai customer segmen berdasarkan customer problem, need, ataupun masalah atau kebutuhan customer. Kita bisa melakukan analisis apa masalah yang dirasakan konsumen dan lain sebagainya. Nah, teori-teori ini bisa teman-teman implementasikan di startup teman-teman ketika teman-teman bikin startup. Karena pengalaman saya beberapa minggu ini saya cukup sibuk karena
salah satu perusahaan saya digandeng sama Gojek. Jadi kalau teman-teman akses aplikasi Gojek, itu ada namanya GoGreen, fitur namanya GoGreen. Nah, GoGreen itu yang buat perusahaan saya. Nah, di situ customer segmen yang saya bidik, karena kita baru launching seminggu kan, yang customer segmen yang kita bidik itu adalah masyarakat perkotaan, di mana masyarakat perkotaan mereka ingin berkontribusi untuk melakukan penanaman pohon karena kan polusi, karena mereka mengendarai mobil ataupun kendaraan bermotor, mereka mengeluarkan polusi, sehingga harus ada pohon yang mana pohon itu akan menyerap karbon dioksida dari polusi mereka dan menjadi oksigen. Itu namanya carbon offset. Jadi agar kondisi udara di Jakarta, karena customer segmen kami adalah masyarakat perkotaan di Jakarta, tetap baik. Makanya harus ada istilahnya penebusan dosa dari kita untuk selama ini yang kita untuk melakukan polusi udara seperti itu. Nah, itu salah satu contoh pengalaman saya dalam melakukan customer segment. Tapi langsung to the point, masyarakat perkotaan. Nah, yang ketiga adalah kita mengisi blok yang namanya problem. Setelah customer segment, kita blok yang namanya problem. Dalam mengisi problem, kita harus mengidentifikasikan 3 masalah utama yang diselesaikan. Kalau Gojek, 3 masalah utama yang diselesaikan yaitu kemacetan, tarif ojek tidak menentu, dan penipuan. Jadi startup juga harus mengetahui selama ini usaha apa yang dilakukan oleh orang lain untuk memecahkan problem tersebut. Jadi di awal-awal pendirian Gojek, itu masalah-masalah utamanya adalah kemacetan, tarif ojek tidak menentu, dan penipuan. Karena mereka bidik masyarakat perkotaan ataupun masyarakat metropolitan, maka Gojek lebih ke kemacetan. Di samping itu juga, sebelum ada aplikasi ojek, kita kalau nyewa ojek ataupun pakai Gojek, pasti tarifnya itu tidak menentu. Terbukti ketika saya pertama kali ke Batam, turun dari bandara, naik taksi, berapa harganya, ternyata beda banget dengan aplikasi. Naik taksi 150, aplikasi cuma 30.000. Nah, itu salah satu permasalahan yang ada yang dipecahkan Gojek. Yang ketiga, untuk mengisi itu adalah unique value proposition. Jadi di sini lebih ke startup harus bisa menuliskan apa yang menjadi diferensiasi dengan yang lain. Jadi apa yang menjadi pembeda startup teman-teman dengan startup kompetitor. Kalau unique value proposition itu lebih ke menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Jadi unique proposition lebih ke produk teman-teman. Produk teman-teman itu kira-kira apa yang menjadi pembedakan dengan produk yang lain. Nah, yang keempat ada solusi. Solusi apa yang menjadikan perusahaan teman-teman menjadi pembeda. Jadi apa aktivitas kunci ataupun strategi kompetitif yang dilakukan bisnis untuk menciptakan value proposition-nya. Berisi setidaknya 3 fitur dari produk berdasarkan masalah yang diselesaikan. Jadi solusi problem dengan solusi itu harus sama, dan solusi itu harus mengcover semua problem yang ada di lean canvas. Contohnya tadi, kita menuliskan problemnya yaitu kemacetan, tarif ojek tidak menentu, dan penipuan. Sedangkan solusinya adalah menghubungkan driver dengan penumpang, manajemen data penumpang. Nah, ini solusinya. Jadi harus saling terkoneksi. Setelah kita mengisi solusi, ada lagi channel. Channel lebih ke bagaimana cara agar value ataupun solusi masalah Anda bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi produk teman-teman dipakai konsumen, caranya seperti apa?
Kalau di Gojek caranya itu mereka membuat aplikasi, lalu iklan billboard, lalu testimoni pengguna. Jadi ketika produk teman-teman web apps, web ataupun apps, itu salah satu channel yang teman-teman gunakan untuk mendelivery produk teman-teman ke customer. Iklan billboard, di samping itu juga ada testimoni pengguna. Nah, testimoni pengguna ini berfungsi untuk merepeat pengguna-pengguna yang lain. Ketika teman-teman menggunakan ketika teman-teman menggunakan suatu produk, tentunya teman-teman akan melihat review siapa aja yang menggunakan apps tersebut, bagaimana reviewnya. Nah, ini salah satu channel agar orang lain bisa menggunakan apps teman-teman dengan berdasarkan dengan referensi pengguna-pengguna sebelumnya. Yang keenam ada revenue stream. Nah, revenue stream itu lebih ke bagaimana cara bisnis menghasilkan uang dari value yang ditawarkan. Di sini, teman-teman mahasiswa bisa menganalisis, contohnya revenue stream itu dari Gojek adalah pengguna jasa transportasi Gojek, lalu penghasilan dompet elektronik ataupun GoPay. Jadi dari mana teman-teman dapat uang, ataupun dari mana perusahaan teman-teman dapat profit, itu bisa dicantumkan ke dalam revenue stream. Contohnya kalau Gojek, uang jasanya itu bisa dikatakan dengan revenue stream-nya mereka. Sedangkan pengisian dompet GoPay-nya juga bisa dikategorikan revenue stream mereka. Next, cost structure. Nah, kalau di cost structure, teman-teman mahasiswa, apa saja yang menjadikan ataupun apa aja biaya yang dikeluarkan untuk membuat teknologi teman-teman atau membuat startup teman-teman. Kalau di awal Gojek berdiri, mereka membuat cost structure bagaimana bagi hasil dengan mitra. Lalu penyewaan infrastruktur server, biaya IP Google Map, gaji pegawai kantor, dan biaya pemeliharaan dan perkembangan sistem. Jadi di list apa aja cost structure yang dibutuhkan untuk develop, karena ini nanti bisa berhubungan kira-kira modal teman-teman dan profit teman-teman apakah sesuai apa tidak. Saya pernah punya pengalaman menggunakan API Google Map. Kalau kita sebagai individu ataupun personal menggunakan API Google Map itu tidak berbayar, gratis. Tapi ketika kita menggunakan API Google Map untuk perusahaan, contohnya Nujek, contohnya Gojek, itu ternyata berbayar. Jadi Gojek membayar Google Map untuk jasa penggunaan map-nya. Nah, jadi selama ini kita pikir kalau Google Map itu gratisan, ternyata mereka bisnis modelnya itu mengambil profit dari beberapa perusahaan yang mengambil API dari Google Map. Seperti itu. Ada lagi Keymetric. Keymetric itu berisi aktivitas-aktivitas mengenai performa startup yang bisa diukur. Biasanya aktivitas-aktivitas itu Keymetric-nya kalau dalam perusahaan itu biasanya disebut KPI, Key Performance Indicator. Tapi KPI itu ada di dalam Keymetric. Ada contohnya ini. Contoh Keymetric. Ini ada satu startup yang cukup menarik yang namanya iGrow. Jadi ada startup yang menarik yang namanya iGrow, di mana iGrow ini
startup yang mempertemukan antara petani dengan investor. Investor yang ingin punya lahan pertanian, tapi mereka nggak punya lahan, ingin melakukan penanaman, entah penanaman padi ataupun tanaman yang lainnya, tetapi mereka tidak punya tenaga untuk melakukan itu. Mereka cuma punya uang. Nah, Egro bisa menjembatani hal tersebut. Nah, saya akan kasih ini tadi kan membahas tentang contoh Keymetric. Jadi secara garis besar, sistem Egro seperti ini. Jadi kita orang sebagai investor, kita nggak punya lahan, kita nggak punya orang yang melakukan penanaman, kita melakukan invest di platform ini. Setelah itu ketika panen, kita akan bagi hasil dari hasil panen tersebut. Nah, key metric dari iGrow itu ada 2 metrik yang dimiliki iGrow yang menjadikan KPI dari mereka. Sebelum itu, iGrow itu model bisnisnya yaitu transaksi yang terjadi pada sebuah platform. Jadi Stripe ini lebih ke agriculture. Nah, key metric yang dimiliki iGrow ada 2. Yang pertama adalah key metric penambahan jumlah sponsor yang mensponsori penanaman di iGrow. Itu sebagai investor. Dan yang kedua adalah jumlah penambahan lahan penanaman setiap pekan. Jadi ada 2 key metric yang dimiliki startup ini. Yang pertama adalah berapa jumlah sponsor yang memberikan investasi ke platform, berapa jumlah petani yang mengadakan campaign ke platform. Karena iGrow ada 2 aspek yang mereka jembatani, yaitu di mana kita itu sebagai investor, kita tidak punya skill bertani, tidak punya lahan, tetapi kita punya uang. Sedangkan para petani punya skill petani, punya lahan, tapi tidak punya modal. Nah, itu iGrow menjembataninya. Makanya key metric mereka itu ada 2. Berapa jumlah investor yang invest, berapa jumlah petani yang buat campaign. Nah, contoh key metric seperti ini yang bisa diimplementasikan ke startup teman-teman untuk mendukung KPI. Jadi model bisnisnya harus jelas. Setelah itu membuat lead canvasnya dianalisis lagi sedetail mungkin sehingga akan mendapatkan sebuah key metric yang sesuai. Saya lanjutkan. Nah, blok yang terakhir itu blok mengenai unfair advantage. Jadi mengenai apa yang dimiliki oleh startup itu, namun tidak dimiliki oleh startup yang lain. Apa yang membedakan startup teman-teman dengan startup lain? Ini lebih ke personal teman-teman, lebih ke personal perusahaan, bukan produknya. Contoh unfair advantage. Ini contoh advantage yang dimiliki oleh Instagram dan WhatsApp. Ketika mereka mendapatkan invest ataupun dibeli sama Facebook, otomatis Instagram dan WhatsApp mempunyai advantage yaitu network effect, di mana sosial media yang lain tidak akan ataupun sulit menyaingi Instagram dan WhatsApp karena Facebook akun-akunnya bisa digunakan oleh Instagram ataupun WhatsApp. Yang kedua ada advantage, yaitu ketika teman-teman memiliki co-founder yang expert di bidangnya ataupun expert. Kalau produk teman-teman di bidang kesehatan, bagusnya teman-teman cari expert di bidang kesehatan, entah dokter ataupun yang lainnya. Contohnya Halodoc Halodoc mereka mempunyai CEO yang memang berpengalaman di bisnis kesehatan, sehingga mereka tahu celah-celahnya bisnis kesehatan itu keuntungannya dari mana dan lain sebagainya. Ada lagi startup yang bernama Legalco. Jadi mereka untuk membuat startup, mereka mengambil expert, co-founder yang expert di bidang hukum ataupun di bidang notaris. Jadi mereka
tahu kira-kira nanti aplikasi ini profitnya dari mana. Begitu juga dengan iGrow. iGrow dulu dirintis oleh 2 orang, di mana 2 orang ini basicnya ada ilmu komputer Universitas Indonesia, di mana memang mereka basicnya teknologi, dan mereka tidak menguasai di sektor pertanian. Akhirnya mereka merekrut ataupun mengajak sebuah expert di bidang pertanian. Nah, akhirnya juga iGrow tumbuh dengan pesat dan juga sekarang menjadi salah satu startup yang diperhitungkan di tingkat Asia di bidang agriculture. Ada lagi advantage dalam aspek kapital. Jadi ini yang menjadi pembeda ketika teman-teman punya banyak pemodal itu bisa jadikan advantage. Ada lagi advantage di bidang partnership dengan perusahaan. Ini yang saya kasih contoh, ini startup kelas sebelah SIM A yang mana mereka cukup mapan, di mana mereka advantage-nya itu mereka sudah punya perusahaan, di mana perusahaan itu digandeng ataupun berpartnership dengan mereka. Otomatis mereka akan tahu network-nya seperti apa, model bisnis yang bagus seperti apa, relasinya seperti apa, different produknya seperti apa. Nah, ini akan sulit menjadi, ini akan menjadi hal yang bagus untuk startup agar tidak kalah dengan kompetitor. Nah, cara mengisinya urutannya seperti ini, teman-teman. Jadi customer segment terlebih dahulu diisi, lalu problemnya apa, lalu unique value proposition-nya apa, lalu solusinya apa, lalu channel-nya apa, lalu revenue stream-nya apa, lalu cost structure-nya apa, lalu key metric-nya apa, lalu advantage-nya apa. Ini diisi secara berurutan dan mengisinya jangan dalam bentuk paragraf. Kalau bisa 2 atau 3 kata, lebih bagus, karena kalau terlalu panjang itu akan menyulitkan kita sendiri dalam melakukan membaca kira-kira link canvasnya seperti apa gitu. Dari sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Pertanyaan apapun tentang materi ini ataupun hal lain. Enggak ada? Jadi secara garis besar teori dan kanvas seperti itu untuk mahasiswa, untuk startup maksudnya, secara detail dan rincinya seperti itu, tinggal kita bagaimana mengisinya sesuai dengan kebutuhan startup kita. Karena kalau kita mengisinya asal, itu akan berpengaruh di kemudian hari. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Next. Kalau secara teori seperti itu, teman-teman. Jadi banyak berlatih sebenarnya. Ini bisa link canvas ini bisa digunakan di perusahaan teman-teman. Kalau teman-teman bekerja, ini akan membantu top manajemen teman-teman untuk melakukan decision. Nah, biasanya link canvas itu dibuat ketika kita membuat model bisnis. Baru setelah itu, setelah semuanya clear, kita melakukan validasi, kita baru membuat bisnis plan. Dari mulai strategi keuangannya seperti apa, marketnya seperti apa, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, jadi minggu ini penugasannya kosong, nggak ada penugasan dari saya. Tapi minggu depan teman-teman mahasiswa presentasi tugas kelompok kemarin.
Jadi presentasi kita analogikan presentasi ke hadapan investor. Jadi saya investornya, teman-teman presentasi tentang startup-nya. Penilaian saya dari sini. Nanti kalau pitch deck-nya pitch deck-nya kurang bisa ditambahkan. Dan yang presentasi cuma perwakilan kelompok. Perwakilan satu orang dari kelompok. Kalau bisa yang presentasi bisa mencerminkan tentang brand perusahaan. Di samping itu juga dia tahu tentang apa kedepannya perusahaan itu dibawa, seperti itu. Startup itu dibawa. Jadi ada 6 penilaian yang akan jadi salah satu indikator saya untuk melakukan penilaian. Yang pertama latar belakang, kedua tujuan bisnis, ketiga deskripsi produk, keempat perencanaan pemasaran bisnis, kelima proyeksi keuangan, dan analisis risiko bisnis. Ini silakan pitch deck-nya ketika belum ada hal-hal ini bisa dimasukkan di situ. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya buka sesi diskusi kalau nggak ada. Ada beberapa tugas yang menarik tadi di kelas ini. Jadi ini, jadi teman-teman mahasiswa ini dalam melakukan desain dan lain sebagainya itu bagus. Di samping itu juga beberapa hal teori pitch deck-nya walaupun belum saya ajarkan, mereka berani menampilkan di situ juga. Dan juga analisis kebutuhan startup-nya juga mereka juga mampu melengkapinya, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi mata kuliah kali ini, materi kali ini. Jadi kalau memang ada pertanyaan nanti bisa WhatsApp saya mengenai apapun, tugas ataupun mengenai bisnis yang lain ketika ingin konsultasi dengan saya. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Malam Pak. 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 Salam Bang Andri.